Guru Agung kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang 32 Mahapurisa. Untuk itu kita langsung saja menuju screen yang sudah saya siapkan. Ya. Ya, kemarin kita sudah membahas 32 tanda yang dimiliki oleh guru kita Sang Buddha. Sekarang kita membahas tentang dengan memiliki 32 tanda ini, itu apa akibatnya? Dan kenapa bisa memiliki 32 tanda ini? Ya, ada dua kemungkinan yang terjadi kalau memiliki 32 tanda ini. Yang pertama, kalau orang yang memiliki 32 tanda ini disebut sebagai Raja Cakrawati kalau dia menjadi perumah tangga. Namun kalau dia meninggalkan rumah, menjadi petapa, dia akan menjadi seorang Sama Sambuddha. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari tanda yang pertama, yaitu telapak kaki yang rata. Kemarin kita sudah bahas telapak kaki yang rata ini seperti Sang Buddha ini memakai sepatu. Kalau sepatu itu nginjak ke tanah, itu kena semua. Nggak ada yang tidak terinjak, ya, tidak ada yang tersisa. Jadi semuanya mengenai tanah kalau kita pakai sepatu. Tapi kalau kita nggak pakai sepatu, kita nginjak, pasti ada yang tidak kena. Ya, nah demikian kaki Sang Buddha ini adalah kakinya rata seperti menggunakan sepatu. Ya. Nah, orang yang memiliki telapak kaki yang rata seperti Sang Buddha ini dikatakan maka orang ini adalah kokoh tak tergoyahkan. Apa maksudnya kokoh tak tergoyahkan? Kalau dia menjadi Buddha, tidak dapat diganggu oleh musuh atau gangguan dari dalam maupun luar. Gangguan dari dalam itu keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Dari luar itu petapa, brahmana, dewa, mara, brahma, makhluk apapun di dunia ini. Jadi seorang Buddha tidak mungkin mati dibunuh, tidak ada ceritanya, ya, karena beliau sudah banyak melakukan karma baik. Kalau dia menjadi seorang Cakrawati, Raja Cakrawati, maka dia penaklukannya bukan dengan tombak, pedang, melainkan dengan kebenaran. Jadi dia menguasai dunia ini, ya, tanpa harus menggunakan kekerasan, ya. Nah ini, jadi kalau dia menjadi Raja Cakrawati, tetapi kalau dia menjadi Buddha seperti guru kita Sang Buddha, maka dia menjadi orang yang tak tergoyahkan. Artinya tidak ada yang bisa ganggu, ya. Siapapun juga, dewa, mara, brahma, siapapun juga. Kita sering baca yang namanya Sadewake, Samarake, Sabrahmake. Nah, itu. Tidak ada yang bisa mengganggu kalau seorang sudah menjadi Buddha dan mempunyai tapak kaki yang rata ini. Kenapa dia bisa mempunyai tapak kaki yang rata? Perbuatan apa yang dilakukan? Ya, perbuatan yang dilakukan seorang Sama Sambuddha sebelumnya adalah tak tergoncangkan melakukan perbuatan baik melalui jasmani, ucapan, pikiran. Dermawan, disiplin diri, melaksanakan hari uposata.
menghormati orang tua, para pertapa, pendeta, dan para pemimpin, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat terpuji. Jadi intinya sebetulnya seorang yang memiliki tapak kaki rata karena kehidupan yang dulunya dia mantap dalam berbuat baik, ya. Tidak ada ikut-ikutan, ya ikut orang berbuat baik ikut, nggak berbuat baik ya berbuat jahat ikut, enggak. Tapi seorang yang mantap dalam berbuat baik, tak tergoyahkan, tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa dengan alasan apapun, tetap dia berbuat baik. Jadi ada orang mau ke wihara, aduh hujan, ya nggak ke wihara. Ya, aduh mau meditasi, masih ngantuk, nggak meditasi. Aduh ini banyak alasannya ya, tapi seorang yang mantap tak tergoyahkan dalam berbuat baik, dia tidak ada alasan. Kemudian juga dia menghormati orang-orang yang patut dihormati. Nah, ini juga karena dia melakukan perbuatan ini, maka sebagai akibatnya dia terlahir di alam surga dengan memperoleh kenikmatan yang ekstra, lebih daripada dewa-dewa yang ada di surga dalam hal cahaya, dalam hal keperolehan dan segala macam. Nah, setelah menjadi Buddha, nah memiliki telapak kaki yang rata. Nah, ini karma baik yang dibuat kalau seseorang yang memiliki telapak kaki yang rata. Yang kedua, ada gambar cakra ya, itu ada gambarnya di situ. Jadi di tapak kakinya Buddha ini ada cakranya. Ada 1000 jeruji. Ya. Nah, apa artinya kalau memiliki cakra 1000 jeruji? Maka di sini dikatakan memiliki banyak pengikut. Artinya memiliki banyak pengikut. Kalau dia menjadi Buddha, ya pengikutnya adalah biku, bikuni, upasaka, upasika, manusia, dewa, asura, naga, gandharva, brahma, ya. Pengikutnya tidak hanya manusia tetapi juga dewa. Jadi dikatakan guru para dewa dan manusia. Jadi dua, ya. Nah, kalau dia menjadi Raja Cakrawati, maka pengikutnya adalah Brahmana, penduduk rakyat, bendahara, pengawal, penjaga, menteri, raja-raja lain, tuan tanah, dan pelayan. Jadi itu kalau dalam hal duniawinya. Tapi dalam hal kebudaannya yang ngikutin manusia maupun dewa. Nah, namun kalau kita sering jalan-jalan atau melihat di Myanmar atau di Thailand, kalau kita lihat ada Buddha berbaring, biasanya itu ada gambar, ya. Jadi tidak hanya cakra, tapi ada gambar. Gambarnya banyak. Gambar apa itu, Bante? Ya. Nah, ini saya ada mendapat referensinya gambar itu, apa saja gambarnya. Ya. Tapi kita sebutkan lagi ini dulu. Karma yang diperbuat sehingga mempunyai tanda ini adalah hidup demi kebahagiaan, menghilangkan rasa takut dan teror, memberikan perlindungan dan naungan yang benar, serta menyediakan kebutuhan orang banyak. Nah, jadi beliau ini berbuat yang sangat baik, yaitu menghilangkan rasa takut orang-orang. Jadi ada orang stres, dihibur supaya bisa nggak stres. Ada orang kena musibah, ditolong, ya. Jadi tidak ada kata tidak ketika ada orang lagi kesulitan, beliau pasti akan menolong. Jadi hidup demi kebahagiaan makhluk lain. Ya. Dan samping itu, beliau juga berdana, ketika berdana, tidak hanya berdana, misalnya dia berdana makan, pasti dia akan membawa yang lain-lain selain dana makan. Mungkin obat-obatan juga, mungkin ini. Jadi
beliau ini memberi lebih, ya. Jadi ada ekstra, tidak hanya memberi satu hal saja, tetapi ada ekstra lain yang beliau berikan. Sehingga dari hasil perbuatan baik ini membuat beliau memiliki kaki yang memiliki tapak kaki cakra, ya. Ya. Jadi memiliki banyak pengikut karena suka berbuat baik, suka berdana, menolong orang. Nah, kemudian kalau kita lihat di mana ya, di mana-mana lah ada tapak kaki yang gambar. Gambarnya itu ada 108. Kenapa bisa ada gambar ini? Gambar ini maksudnya sebetulnya adalah menunjukkan bahwa beliau ini adalah guru para dewa dan manusia. Dan pengikutnya itu ya melampaui semua alam ya. Jadi ada 108. Gambar apa itu Bante 108? Ini saya bacakan. Jadi Anda lihat ya, mulai urutan nomor 1. Ini nomor 1 di sini, di bawah ya. Di bawah ini nomor 1. Nomor 1 gambar apa? Tombak besar. Nomor 2, rumah yang megah. Nomor 3 adalah bunga mangkuk. Ya, nomor 4, 3 garis mendatar. Nomor 5, hiasan kepala. Nomor 6, makanan. Nomor 7, singgasana kerajaan. Nomor 8, sebuah gancu. Nomor 9, sebuah istana. Nomor 10, pintu gerbang melengkung. Nomor 11, payung putih. Nomor 12, pedang bermata ganda. Nomor 13, kipas bundar dari daun palem. Nomor 14, kipas bulu merak. Nomor 15, pengikat kepala. Nomor 16, batu delima. Nomor 17, mangkuk makan. Nomor 18, karangan bunga sumana. Nomor 19 sampai 23 adalah 5 jenis teratai. Teratai biru, merah, putih, paduma, dan pundarika. Kemudian nomor 24, kendi penuh dengan biji mostar, dan lain-lain. Nomor 25, sebuah mangkuk dengan isi yang sama. Nomor 26, samudra. Nomor 27, gunung Cakrawala. Nomor 28, pegunungan Himalaya. Nomor 29, gunung Meru. Nomor 30 sampai 31, matahari dan bulan. Nomor 32, planet-planet. Nomor 33 sampai 36, 4 pulau benua besar dan dengan 2000 pulau kecil di kelilingnya. Nomor 37, Raja Dunia dengan bunga dan 7 pusaka. Nomor 38, siput putih dengan cangkang yang berbentuk spiral dengan lingkaran yang berputar searah jarum jam. Biasanya siput itu berputarnya melawan arah jarum jam, tapi ada siput yang berputar searah jarum jam. Nomor 39, sepasang ikan. Nomor 40, senjata misil. Nomor 41 sampai 47, 7 sungai besar. 48 sampai 54, 7 gunung. 55, 61, 7 sungai. Di antara gunung-gunung. 62, Raja Garuda. Nomor 63, seekor buaya. Nomor 64, sebuah spanduk. Nomor 65, pita. Nomor 66, tandu emas. 67, pengusir serangga terbuat dari ekor yak. 68, Gunung Perak Kelasa. Nomor 69, Raja Singa. Nomor 70, Raja Macan. Nomor 71, Raja Kuda Walahaka. Nomor 72, Raja Gajah Uposata atau Raja Gajah Cadanta. Nomor 73, Raja Naga Basuki. Nomor 74, Raja Hamsa Mas. Nomor 75, Raja Sapi. Nomor 76, Raja Gajah Erawana. Nomor 77, Monster Laut Emas. Nomor 78, Perahu Emas. Nomor 79, Brahma. Raja Brahma. Nomor 80, sapi susu dan anaknya. Nomor 81, sepasang jantan betina, kinara dan kinari. Kemudian Raja 82, Raja Burung Karawika. 83, Raja Merak. 84, Raja Burung Bangau. 85, Raja Cakrawata, angsa merah. Nomor 86, Raja
Jawa, ayam hutan. Nomor 87 sampai 92, 6 alam surga indria. Nomor 93 sampai 108, 16 alam rupa wacara Brahma. Nah, jadi beliau ini menguasai dewa maupun manusia. Saya kurang mengerti kenapa ada gambar-gambar ini artinya apa satu-satu, tapi yang saya dapat adalah gambar ini artinya itu, maksudnya daftar gambarnya itu ada 108 itu. Menarik sekali, saya senang lihat gambar ini. Tapi kenapa bisa ada gambar ini, kok bisa ada ikan, ada ini. Nah, saya masih belum dapat referensinya, masih dicari-cari dulu. Ya, selanjutnya ini ada gambar yang saya foto waktu di Myanmar. Versi Myanmar sama versi Thailand berbeda. Kalau versi Myanmar itu alam dewanya itu di tengah. Ya, alam Brahma, alam dewa itu di tengah. Tapi kalau versi Thailand itu alam dewanya itu ini sudah saya ketik juga panjangan. Nah, ini alam dewanya itu di atas. Ya, alam dewanya itu di atas. Ini kalau di versi Thailand. Jadi di sini kan ada alam Brahmaloka, ya, Dewa Loka, kemudian Manusa Loka. Jadi beliau apa namanya penguasa di 3 alam. Nah, kemudian tumit yang lebar ini jadi satu, ya. Jadi tumit yang lebar, jari jemari tangan dan kaki yang panjang dan tubuh yang tegak dan agung. Ya, ini artinya apa? Artinya pemilik ketiga tanda ini beliau adalah memiliki usia yang panjang. Nah, tetapi di zaman Sang Buddha usianya hanya 80 karena rata-rata umur manusia di saat itu adalah 100 dan biasanya para Buddha itu umurnya 4/5 kehidupan, usia kehidupan rata-rata saat itu. Jadi 4/5 dari 100 adalah 80. Jadi 80%-nya saja. Ya. Nah, kalau zaman nanti Buddha Maitreya itu bisa 80.000 umurnya. Nah, ini akibat akibat dari ini, jadi dia berusia panjang, tidak ada lawan pertapa Brahmana, mara Brahma seorang pun yang dapat membunuhnya. Ya, tadi sama, tidak ada yang bisa mengganggu, mengambil, dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Karma apa yang dilakukan? Nah, karma yang dilakukan tidak melakukan pembunuhan, meletakkan pemukul, pedang, hidup dengan baik, dan kasih sayang, rasa persahabatan, simpati, dan kepada semua makhluk. Ini ada saya baca di dalam kitab komentarnya. Kenapa tumitnya lebar? Karena kalau orang itu katanya kalau mau membunuh atau mengintai sesuatu dia berjinjit-jinjit, ya. Kan kalau kita jalan sambil supaya tidak ketahuan kan jalannya jinjit-jinjit. Nah, karena jinjit-jinjit itulah kakinya jadi tumitnya jadi tidak lebar, ya. Jadi tapak kakinya itu tidak bagus. Karena dia ingin membunuh tuh dia mengintai dengan berjinjit-jinjit. Kalau orang mau berburu kan dia harus pelan-pelan jalan dengan jinjit-jinjit. Nah, itu. Kemudian kenapa jari kita ini jelek ya, kurang bagus ya? Karena kita memegang senjata untuk membunuh. Nah, ini sedangkan Sang Buddha selama sebelum waktu menjadi bodhisatwa tidak pernah memegang senjata untuk membunuh. Sehingga tangannya ini halus dan panjang. Sehingga tangannya ini panjang, ya. Jadi tidak tidak seperti kita pendek-pendek. Kemudian badannya tegak. Kalau orang itu mau mengintai sesuatu, dia pasti bungkuk-bungkuk badannya. Ya, dia pasti membungkuk. Ya, orang membunuh itu biasanya membungkuk dia.
Nah, sedangkan Sang Buddha tidak pernah membunuh, badannya tegak dirinya. Nah, makanya dari itu ini tanda dari orang yang berumur panjang. Kemudian ada 4 harta Buddha yang tidak dapat diganggu. Yang tidak bisa dibunuh kan, tapi ada 4 yang tidak bisa diganggu gugat. Yaitu 4 kebutuhan yang diperuntukkan dan dibawa untuknya. Yang kedua kehidupannya. Yang ketiga tanda-tandanya. Yang keempat cahayanya. Ini ada di dalam Buddha Wangsa Atakata. Atau segala benda yang berhubungan dengan 4 kebutuhan yang dibawa untuknya. Kehidupannya, kemudian 80 tanda-tanda kecil dan cahaya tubuhnya. Yang keempat adalah kemahatahuannya. Ini di dalam Winaya Parajika Kanda Atakata. Nah, kemudian tangan dan kaki yang lembut dan empuk. Nah, ini kan dikatakan oki ya. Tangan dan kaki bagaikan jala. Jadi di tangan ini ada, kita kan nggak punya nih keluar ininya. Tapi beliau bisa ada seperti ya, ada jala gitu, ada seperti indah lah pokoknya. Kemudian artinya adalah banyak orang terangkul. Artinya apa ya? Beliau mengikuti semua banyak orang yang mau mengikuti beliau. Ya. Jadi semua pengikutnya biku, bikuni, upasaka, upasika, dewa dan daban terangkul dengan baik. Orang bilang itu kalau istilah sekarang tuh networking-nya bagus gitu. Network-nya bagus. Jadi banyak yang bisa dirangkul. Kalau dia menjadi Raja Cakrawati, ya semua pengikutnya Brahmana, penduduk, rakyat, bendahara, pengawal, penjaga, menteri, raja-raja lain, tuan tanah dan pelayan terangkul dengan baik. Ya, karma apa yang diperbuat? Karma yang diperbuat mengembangkan 4 dasar simpati. Jadi Anda, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin punya banyak sahabat, punya banyak teman, punya banyak pengikut, kembangkanlah 4 hal ini yang disebut Sanggahawatu. Kalau bahasa palingnya Sanggahawatu, mengembangkan 4 dasar simpati yang bisa menimbulkan persahabatan. Apa itu? Yang pertama, dana. Dana memberi. Jadi sifat dermawan, suka memberi. Kalau kita suka memberi, banyak teman pasti. Ya, traktir sana, traktir sini, kasih sana, kasih sini, pasti banyak temannya. Ya, kemudian bicara yang menyenangkan. Ya, bicara ucapan kita tidak kasar, tidak suka bohong, ya, menyenangkan pendengarnya. Nah, itu kita punya banyak teman. Kemudian melakukan perbuatan yang berguna, artinya ringan tangan, ya, suka membantu, ya membuang sampah dan segala macam lah yang berguna. Dan yang keempat adalah adil. Adil ini maksudnya tidak membeda-bedakan. Wah, yang kaya saya tolong, yang miskin enggak lah. Ya, yang pejabat saya bantu, enggak, bukan pejabat enggak lah. Jadi kita pilih-pilih dalam berbuat baik. Tetapi seorang yang mengembangkan Sanggahawatu dia tidak pilih-pilih, semua sama, ya. Tuh. Jadi ini ada 5 dan 6. Kemudian nomor 7 dan 14 jadi 1. Pergelangan kaki yang lebih tinggi, kemudian rambut bulu badan ini tumbuh, rambut tumbuh ke atas. Jadi kalau kita lihat gambarnya Rupang Buddha itu, ya pasti melingkar searah jarum jam. Dan itu arahnya pasti ke atas, ya ke atas. Itu maksudnya apa? Menjadi yang terkemuka. Ya, intinya dihormati. Jadi menjadi pemimpin lah. Jadi ketika menjadi Buddha, menjadi pemimpin, menjadi kepala yang tertinggi, terkemuka di antara semua makhluk.
Jadi tidak ada ceritanya Sang Buddha itu menghormat orang lain. Tidak ada yang lebih tinggi daripada beliau. Jadi beliau tidak mungkin menghormat yang lain. Beliau hanya berpikir, siapa yang saya bisa hormatin ya? Tidak ada. Yang bisa dihormati adalah dhamma yang beliau temukan. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Jadi beliau tidak ada orang yang bisa atau makhluk yang beliau hormati. Jadi tidak ada sebetulnya tidak pantas kalau ada Buddha Rupang itu beranjali. Kalau Buddha Rupang itu beranjali, berarti Buddha Rupang menghormati kita. Wah, ini kita yang kualat nih. Ya. Jadi seorang Buddha itu tidak mungkin, karena beliau adalah yang tertinggi, ya beliau yang dihormati, bukan beliau menghormatin. Ya. Nah, kalau orang itu dihormati sama Buddha, wah pecah kepalanya jadi 7 tuh. Kualat artinya. Ya. Nah, apa karma yang diperbuat? Beliau menjadi guru penerang dhamma dan kesejahteraan untuk banyak orang, serta membahagiakan banyak orang, serta pembabar dhamma. Nah, jadi kalau Anda ingin menjadi yang terkemuka, belajarlah dhamma dengan baik, kemudian bagi dhamma itu kepada orang lain, supaya orang lain dapat manfaat, babarkan dhamma untuk kebahagiaan orang banyak. Nah, ini kita mengikuti gaya Sang Buddha. Siapa tahu nanti rambutnya begitu tumbuhnya. Sama apa tadi? Pergelangan kakinya lebih tinggi. Nah, itu. Nomor 8, kaki menyerupai kaki rusa. Nah, kaki yang menyerupai kaki rusa ini artinya mendapat hasil terbaik dengan cepat. Kalau kita kan lama, ya. Ini mendapatkan hasil terbaik dengan cepat. Jadi ketika beliau menjadi Buddha, cepat memiliki potensi-potensinya sebagai Buddha yang sesuai dan menyenangkan. Kalau Raja Cakrawati, dia cepat memiliki potensi-potensinya sebagai raja yang sesuai dan menyenangkan. Ya, nah, seperti yang saya katakan minggu lalu, kenapa Sang Buddha kok menjadi Buddhanya sampai 6 tahun? Lama betul katanya ini bisa cepat. Nah, karena beliau ada karma yang beliau perbuat, karma buruk yang beliau perbuat sehingga menghambat kecepatan dari potensi beliau menjadi Buddha. Sehingga beliau perlu waktu 6 tahun. Ya, karena beliau menghina seorang Buddha. Nah, kemudian karma yang diperbuatnya, tahu cara dan pelaksanaan ilmu pengetahuan dengan berpikir. Apa yang dapat saya pelajari dan kuasai dengan cepat, serta dapat saya praktekkan dengan cepat, tanpa keletihan. Jadi, seorang yang bisa berpikir lebih simple, dia berpikirnya lebih kreatif, sehingga apa yang dilakukan itu bisa lebih cepat terlaksana, enggak buleti. Ya, kita orang Indonesia ini kan sesuatu yang gampang dibikin sulit, yang sulit apalagi. Tapi harusnya yang gampang dibikin lebih gampang, yang sulit dibikin gampang gitu. Nah, jadi inilah yang dilakukan karma yang diperbuat sehingga memperoleh kaki seperti kaki rusa. Kemudian tangan dapat menyentuh lutut. Coba Anda semua berdiri. Sentuh lututnya tidak mungkin bisa. Tapi seorang Buddha bisa. Badan seperti pohon banyan. Nah, kemarin minggu lalu saya sudah jelasin, kalau tangan kita direntangkan, kita ukur berapa meter, kemudian diukur tubuh kita, tinggi badan kita. Sama nggak? Ada yang sama, ada yang tidak sama. Nah, Anda coba sendiri tubuh Anda. Ya, panggil orang, ukur. Ini rentangannya berapa, terus ukur tingginya. Kalau sama, berarti, wah ada mirip-mirip nih. Artinya apa? Memiliki banyak harta.
Tapi harta yang dimaksud ini apa? Kalau seorang Buddha, hartanya bukan harta duniawi, tapi harta non duniawi. Apa harta non duniawi itu? Disebut sebetulnya ada 7, tapi ini disebutkan 5 saja, karena 7 itu sila dibagi lagi. Jadi sada, keyakinan, sila, pelajaran artinya bahu suta, banyak belajar ya. Kemudian kedermawanan, caga, dan panya, kebijaksanaan. Ditambah dengan hiri dan otapa. Itu menjadi 7. 7 kekayaan Arya. Nah, itu dimiliki oleh Buddha. Kalau dia menjadi cakrawati, nah dia memiliki ya mempunyai harta dan sumber yang banyak, harta simpanan, emas dan segala macam. Dan seorang raja cakrawati mempunyai 7 permata. Caka ya, 7 permata. Apa 7 permata itu? Disebut di sini Cakaratanang, yaitu cakra. Hati ratanang, gajah. Asa ratanang, kuda. Mani ratanang, permata. Ithi ratanang, wanita atau istri. Gaha pati ratanang, kepala rumah tangga. Dan parinaya karatanang, atau disebut penasehat. Ya, ini yang dimiliki oleh Raja Cakrawati. Karma apa yang diperbuat? Selalu memikirkan kesejahteraan orang, mengetahui setiap orang, mengetahui bagaimana orang yang satu dengan yang lain berbeda. Orang ini perlu itu, orang ini perlu ini. Nah, jadi dia tidak pukul rata. Bante perlu apa Bante? Dia tahu Bante ini perlu ini. Oh, Bante ini perlu ini. Oh, dia ini perlu ini. Nah, kita memikirkan keperluan orang itu kan berbeda-beda. Nah, beliau ini sangat perhatian terhadap itu. Sehingga beliau memiliki banyak harta. Ya, banyak harta. Kemudian kemaluan terbalut. Ya, artinya apa? Mempunyai banyak anak atau mempunyai banyak murid. Kalau dia menjadi Buddha, dia memiliki banyak murid. Ya, karena Buddha tidak mungkin punya anak. Tapi kalau dia menjadi Raja Cakrawati, dia memiliki anak yang banyak, lebih dari 1.000 anak yang perkasa dan penakluk musuh-musuh. Musuh-musuh ini bukan berarti ditaklukkan dengan kekerasan, tetapi dengan perdamaian. Nah, apa karma yang diperbuat? Karma yang diperbuat yaitu mempersatukan keluarga-keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang telah lama berpisah, mempersatukan ibu dengan anaknya dan sebaliknya, ayah dengan anak dan sebaliknya, saudara laki-laki dengan saudara laki-laki, saudara wanita dengan saudara wanita, yang membuat mereka gembira sekali. Jadi, beliau ini sangat memperhatikan, membela sanak keluarganya. Jadi kalau ada sanak keluarganya yang berbuat yang tidak baik, beliau tidak pernah membicarakan kejelekannya. Beliau membela sekali, walaupun apa yang dilakukan itu tidak baik, beliau tidak tidak menjelek-jelekan. Jadi dengan demikian orang yang dalam satu keluarga itu akan menghormati beliau. Jadi demikian juga kalau kita dalam satu keluarga, kita juga perlu saling mempersatukan, saling menghormati, tidak menceritakan kejelekan saudara sendiri di luar. Ya, jadi bisa menyimpan rahasia, ya, saling menghargai satu sama lain, ya. Nah, itu yang diajarkan oleh Sang Buddha supaya bisa mempersatukan keluarga-keluarga. Jadi kalau Anda berpikir saya kok nggak punya anak ya, mungkin perlu melakukan perbuatan baik yang dilakukan oleh Sang Buddha, yaitu coba mempersatukan keluarga satu sama lain. Kalau ada yang mau bercerai, disatukan supaya tidak jadi bercerai. Ya, jadi mempersatukan mereka-mereka yang dulunya terpisah sekarang bersatu. Nah, itu juga akan memperoleh banyak manfaat, yaitu bisa mendapatkan anak. Kemudian kulit cerah keemasan. Ya, kalau kita dikasih emas baru bisa cerah. Tapi ini mendapat
otomatis kulitnya cerah keemasan, mendapat perlengkapan yang bagus. Artinya kalau beliau memiliki kulit yang cerah, akibatnya adalah mendapatkan barang-barang yang indah. Jadi Sang Buddha itu selalu mendapatkan barang-barang dari raja, dari ini, tapi Sang Buddha tidak pernah melekat pada barang-barang yang diberikan. Ya. Kemudian karma yang diperbuat. Nah, kalau Anda mau wajahnya keemasan, jangan marah-marah. Ya, jangan suka mengkerut-kerutkan wajahnya. Begitu pula walaupun banyak kata-kata jahat telah ditujukan kepadanya, dia tidak menjadi kejam, terhasut, gusar, agresif, tidak mempertunjukkan kemarahan, kebencian, kejengkelan. Namun ia biasa memberikan barang-barang indah seperti permadani, jubah, linen halus, kapas, sutra, dan bahan wol. Termasuk, Bapak Ibu sekalian, berdana bunga, memberikan bunga, keindahan, itu juga bermanfaat. Ya. Bahkan ada di zaman Sang Buddha, seorang yang berdana bunga kepada Sang Buddha, kemudian dia bertekad, semoga saya terlahir kembali bisa memiliki keindahan, kulit indah, dan wajah cantik seperti bunga ini, gitu. Dan ternyata betul kejadian tercapai. Nah, ini jadi sebetulnya memberikan barang-barang yang indah dan jangan marah-marah. Nah, sehingga memiliki wajah yang kulit yang cerah keemasan. Nomor 12, kulit halus dan licin sehingga debu tak bisa melekat di kulitnya. Jadi jangankan debu, lalat aja kepleset. Kebijaksanaan yang dalam, artinya memiliki kebijaksanaan yang dalam. Buddha memiliki kebijaksanaan yang luas dalam menyenangkan, tangkas, menembus, dan tajam di antara semua makhluk. Tidak ada yang sama atau lebih tinggi kebijaksanaannya. Ya, yang Arya Sariputra itu hampir menyamai kebijaksanaan beliau. Tapi yang namanya guru ya pasti lebih lihai lah. Kemudian kalau Gajah Cakrawati, ia menjadi amat bijaksana di antara orang-orang duniawi, tidak ada yang sama atau lebih tinggi dari kebijaksanaannya. Nah, jadi kebijaksanaannya tinggi. Apa yang diperbuat sehingga memiliki kebijaksanaan yang tinggi? Sering mendatangi para petapa dan brahmana untuk bertanya, apakah yang baik, apakah yang buruk, apa yang salah, apa yang benar, apa perbuatan yang patut diikuti atau perbuatan yang patut tidak diikuti. Bila mana saya melakukan suatu, apakah akibatnya penderitaan, kesedihan, atau pahala yang menyenangkan dan membahagiakan. Nah, jadi kalau Anda ingin mendapatkan kebijaksanaan, ikutilah Jom terus-menerus supaya bisa belajar, nanti bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, yang mana yang bagus, yang mana baik, yang mana tidak baik, yang mana salah, yang mana yang benar. Nah, sehingga nanti memiliki kulit yang halus, licin, tidak perlu ke salon. Ya. Nah, inilah akibat dari perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh beliau dengan banyak belajar sehingga banyak memperoleh kebijaksanaan. Kemudian pada setiap pori-pori tumbuh sehelai bulu halus dan 31 ada bulu urna di tengah ya. Jadi di antara alis tumbuh rambut putih halus bagaikan kapas. Itu satu lembar aja, kalau ditarik bisa ngeper. Nah, sangat dihormati, artinya sangat dihormati. Seorang Buddha dihormati oleh para biku, bikuni, upasaka, upasika, dewa, asura, naga, gandaba. Kalau seorang Cakrawati, dia akan dipatuhi oleh para brahmana, penduduk, hormat, bendera, bendahara, pengawal, penjaga, menteri, raja-raja lainnya, para tuan tanah, dan pelayan. Nah, jadi seorang Buddha, kalau memiliki tanda ini, maka beliau itu dihormati, ya, dewa dan manusia. Karma yang diperbuat apa?
tidak berdusta, tidak berbohong. Jadi pembicara kebenaran, menyatu dengan kebenaran, dipercaya konsisten, tidak menipu orang lain. Nah, maksudnya adalah kalau kita tidak melakukan atau tidak melanggar perbuatan berbohong, artinya orang lebih percaya sama kita karena kita menjunjung kebenaran. Kalau seorang yang menjunjung kebenaran, maka akan dihormati. Ya, siapa saja orang itu, ya kita lihat saja tokoh-tokoh yang ada sekarang seperti misalnya Mahatma Gandhi lah, kemudian siapa Dalai Lama lah, dan yang lain-lain. Jadi kalau mereka menjunjung kebenaran, ya tidak berbohong, maka manfaatnya adalah yaitu akan dihormati. Daging yang penuh di 7 bagian tubuh, ya. Jadi tidak ada urat-urat yang keluar, ya. Seperti tangan kita ini banyak urat-urat yang keluar atau kaki kita. Tapi beliau tidak ada urat-urat itu, jadi penuh dagingnya, tutup sama daging. Dagingnya nggak tebal-tebal banget, nggak gemuk kayak, ya orang gemuk juga nggak kelihatan urat-uratnya, tapi tidak gemuk seperti orang gemuk, ya. Jadi apa akibatnya? Beliau ini mendapatkan menerima makanan dan minuman yang baik. Tidak ada yang jelek-jelek. Bagus-bagus semua makanannya, minumannya. Karma ini perbuat adalah karena beliau juga dulunya memberi makanan yang baik, enak, nikmat, yang keras dan lunak, serta minuman. Jadi kalau kita berdana, memberi yang terbaik, otomatis Anda tidak akan pernah kekurangan makan dan bahkan bisa menerima makanan dan minuman yang baik juga. Seperti yang diberikan. Apa yang diberikan, itulah yang Anda terima nantinya. Kemudian 17, 20, 18, dan 20, dada tegap seperti singa, dada dan leher bundar serasi, tak 18 tak ada cekungan di antara bahu dan punggung, jadi seperti papan ya, punggungnya itu tidak ada belahan, jadi rata. Di sini tidak ada cekungan, ya rata. Itu artinya tak akan mengalami kehilangan. Seorang Buddha hanya seperti tadi, 7 harta itu tidak akan hilang. Nah, kalau seorang cakrawati, dia tidak akan kehilangan milik dan kekayaan, berkaki 2, berkaki 4, istri dan anak, dia akan sukses dalam semua hal. Nah, apa perbuatan yang dilakukan? Menginginkan orang banyak, agar banyak orang sejahtera, maju, senang, bebas dari beban, memikirkan bagaimana agar banyak orang mengembangkan keyakinan, moral, pelajaran, ya mengembangkan 7 tadi, sebagai kekayaan, 7 kekayaan Arya itu, begitu pula untuk para istri, anak, pelayan, pekerja, pembantu, saudara, teman, dan kenalan, berkaki 2 maupun berkaki 4. Jadi, bagaimana membuat orang itu sejahtera. Sejahtera tidak hanya memiliki harta, tetapi memiliki harta yang non-duniawi, seperti tadi sada, sila, bahu suta, caga, dan panya. Nah, ini. Selanjutnya, indria pengecap yang sempurna. Jadi kalau kita sempurna pengecapnya, artinya begitu makanan itu masuk, gizinya itu langsung diserap semua 100%. Kita ini banyak yang terbuang gizinya. Begitu masuk, vitaminnya itu banyak yang tidak tercerap. Nah, seorang Buddha itu tercerap semua sehingga dikatakan beliau itu sangat sehat. Nah, tidak perlu pakai
suplemen-suplemen. Karena apa yang dimakan tuh sudah diserap semua, ya. Sedikit menderita sakit dan sakit pencernaannya bagus, dia merasa tidak terlalu dingin ataupun panas. Namun ya akibat dari karma buruk beliau, beliau juga waktu tua juga sakit. Ketika mau meninggal sakit perut, ya, sakit disentri. Yaitu akibat dari karma buruknya. Jadi akibat itu bisa dari tubuhnya sakit atau dari karma yang sudah didapat. Jadi nggak bisa dihindari sakit itu. Karma yang diperbuat yaitu pantang membahayakan orang lain dengan tangan, batu, tongkat, dan pedang. Jadi tidak pernah menyakiti orang lain, makhluk lain maksudnya. Ya, nah ini. Jadi sehat ya, tidak pernah menyakiti. Kemudian yang ke-23 dan 25 memiliki 40 gigi dan di antara gigi tidak ada celah. Jadi kalau kita ini habis makan daging kan perlu pakai tusuk gigi. Tapi beliau tidak perlu, nggak ada yang sangkut di gigi karena nggak ada celahnya, ya. Jadi nggak bisa pakai benang gigi itu nggak ada gunanya, nggak bisa karena tidak ada celah di antara gigi. Dan giginya 40, kita 32 saja itu ada yang dicabut karena gigi bungsu mengganggu katanya. Berarti mulut kita ini kecil, tapi beliau 40 giginya berarti rahangnya itu besar, mulutnya besar. Ya, kalau mencerna, mengunyah itu udah dapat semua, bersih, halus gitu. Nah, pengikutnya tak akan tercerai-berai. Para pengikutnya bikuni, biku-bikuni, upasaka-upasika, ya, manusia, dewa, asura, naga, dan gandharva tidak akan cerai-berai. Ya, kalau Cakrawati, para pengikutnya brahmana, ya, penduduk, rakyat, bendahara, pengawal, penjaga, menteri-menteri, raja, raja lainnya, tuan tanah, dan tidak akan terpecah belah. Nah, perbuatan baik apa yang dilakukan? Kama yang diperbuat, pantang memfitnah. Ya, kalau Anda mau giginya bagus, jangan fitnah. Ya, tidak mengulangi apa yang didengar di sana untuk menimbulkan permusuhan di sini. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Nah, itu kan. Nah, jadi kita membuat permusuhan, memfitnah, yang mengadu domba. Nah, ini kalau kita pantang melakukan ini, menjaga, maka gigi kita juga akan bagus. Kemudian nomor 24 sampai 26 dan 26 adalah giginya proporsional, artinya besarnya itu ada yang besar, ada yang kecil, enggak, ini proporsional, ya bagus. 4 gigi taring putih cemerlang, ya. Jadi ini ada giginya ini putih cemerlang. Pengikutnya murni. Jadi murni itu tidak ada yang apa ya, macam-macam gitu. Para pengikutnya Buddha, biku, bikuni, upasaka, upasika, dewa, manusia, asura, naga, dan gandharva akan berpenghidupan suci. Nah, kalau Cakrawati, pengikutnya itu akan berpenghidupan benar. Sebagai akibat dari perbuatan baik yang dilakukan adalah pantang melakukan mata pencaharian yang salah, hidup dengan mata pencaharian yang benar, tidak menipu dengan timbangan maupun ukuran, tidak memberi suap, tidak korupsi, tidak curang, tulus, tidak melukai, tidak membunuh, tidak mengurung orang, tidak menodong, dan tidak merampok. Jadi perbuatan-perbuatan jahat yang berhubungan dengan cara pencarian, mata pencarian yang salah itu tidak dilakukan, jadi dihindari semua. Ya, makanya giginya putih cemerlang. Kalau kita kan agak ada yang ya ada yang masih suka korupsi lah, ada yang masih nipu-nipu lah. Nah, tapi seorang bodhisatwa tidak ada melakukan itu. Kemudian 27, 28, lidahnya sangat panjang dan suaranya seperti suara Brahma atau burung karawika. Burung karawika ini sudah indah, tapi suara seorang Buddha jauh lebih indah.
ya, memiliki suara persuasif. Para pengikutnya akan menerima kata-kata beliau dengan senang hati. Ya, kalau Cakrawati sama, ya pengikutnya juga akan menerima dengan senang hati. Nah, apa itu 8 kualitas suara Brahma? Ini kalau saya baca ini seperti kalau kita tahu kualitasnya mic ya. Suara mic itu harus sama jelas. Yang kedua, mudah dimengerti. Ketiga, merdu. Keempat, menyenangkan. Nomor 5, bulat. Suaranya bulat, tidak pecah. Nomor 6, bergema. Ada echonya nih. Nomor 7, padat. Tidak terdengar lebih jauh dari para pendengar. Jadi sudah seperti pakai mic gitu. Dalam, tidak dangkal, namun kuat. Nah, jadi sangat sangat menyenangkan dan sangat berwibawa. Karma yang diperbuat ini anunya tidak stabil ya. Jadi harus diganti. Sebentar ya. Bisa. Ya. Karma yang diperbuat adalah pantang berbicara kasar, menghindar mengucapkan kata-kata yang kasar. Jadi kalau kita mau suara kita tuh enak, tidak cempreng, ada yang suaranya agak bindeng-bindeng kalau ngomong, terus kalau ngomong lidahnya agak pelok. Nah, itu karena kehidupan lampaunya suka berbicara kasar, ya. Tapi kalau kita pantang berbicara kasar, tidak menyakiti, ya, bicaranya tidak menyakiti, maka suara kita tuh menjadi enak, merdu, ya. Itu. Kalau Anda ingin suara merdu, ya mulai sekarang jangan berbicara kasar. Matanya biru dan dalam, ya. Bulu mata seperti bulu mata anak sapi. Ini saya cari fotonya anak sapi, dapatnya seperti itu. Ya, ya lentik lah matanya itu lentik ya, bulu matanya lentik. Kemudian matanya biru. Ini foto ini Buddha ini saya ambil di waktu di Myanmar. Jadi katanya di Myanmar itu waktu membuat mata ini sudah dirubah berkali-kali. Akhirnya dapatlah mata yang terbaik. Jadi ini yang didapat. Jadi biru itu tidak hanya bola matanya, tetapi di sampingnya ini seperti pakai eyeshadow. Nah, gitu. Penampilan yang menarik. Nah, jadi beliau ini populer dan cintai oleh para biku bikuni. Penampilannya itu menawan gitulah ya, menawan. Siapa yang tertawan, yang melihatnya. Kama yang diperbuat jika melihat orang lain, pandangan matanya tidak mencurigakan, miring, sembunyi-sembunyi, tapi melihat secara langsung terbuka lurus dengan pandangan yang lembut. Jadi kalau kita suka ngelirik-ngelirik ya, sembunyi-sembunyi, matanya suka ya curi-curi pandang, nah itu matanya lama-lama bisa stereo, ya bisa nggak bagus. Jadi kita melihat yang dengan kelembutan gitu, makanya bisa matanya indah. Kemudian rahang dagu seperti singa, tidak dapat digulingkan. Artinya jika seorang Buddha tidak dapat diganggu oleh maksud jahat dari dalam maupun luar. Kalau dari dalam ya kebencian, kebodohan, nafsu. Kalau dari luar petapa, brahmana, dewa, mara, brahma maupun makhluk apapun. Ya, dewa data mau menggulingkan nggak bisa. Nah, kemudian kalau Jaki Cakrawati ya sama, jadi dari manusia yang lain atau lawannya. Kama yang diperbuat pantang mengobrol sebetulnya nih. Tanpa arti, bicara pada waktu yang tepat, bicara dengan benar, bertujuan,
berbicara tentang dhamma dan winaya, bicara untuk hal-hal yang berguna. Nah, jadi kalau orang mempunyai rahang seperti singa itu seperti kalau dilihat wajahnya tersenyum gitu. Jadi kalau kita lihat wajah Buddha itu, beliau itu sebetulnya tidak senyum, tapi wajahnya seperti tersenyum. Karena memiliki rahang yang bagus, dagu yang bagus seperti dagu singa. Jadi seperti tersenyum terus. Nah, karena beliau tidak suka gosip. Nah, tidak suka gosip. Jadi bicara yang enggak perlu, terus suka menjelek-jelekan orang, terus bicaranya tidak tepat waktunya dan bertujuan menyakiti orang lain. Nah, ini tapi berbicara yang berguna, yang baik tentang dhamma, winaya. Nah, yang terakhir, ada daging tipis di kening dan kepalanya seperti bersorban. Jadi kalau kalau kita pernah lihat raja, itu dia kalau raja-raja di Jawa atau di Thailand, itu kan dia ada seperti pelipis di dahi beliau ini ada seperti pakai bando gitu. Daging tipis berwarna keemasan, ya. Terus kepala beliau ini seperti pakai sorban. Jadi kayak pakai konde ya, tapi bukan. Itu sebetulnya adalah ciri banyak pengikut setia. Jadi ketika menjadi Buddha, menerima loyalitas dari para biku, bikuni, upasaka, upasika, dewa, asura, naga, dan gandaba. Raja Cakrawati, dia akan menerima loyalitas dari para brahmana, rumah tangga, rakyat, bendahara, pengawal, penjaga, menteri, raja-raja lainnya, tuan tanah, dan pelayan. Jadi banyak pengikutnya itu setia. Setia ya. Kama yang diperbuat, berperilaku sangat terpuji, pemimpin melaksanakan perbuatan, ucapan, dan pikiran yang benar. Dermawan, bermoral baik, melaksanakan uposatha sila, menghormati ayah, ibu, petapa, brahmana, ketua suku, dan giat dalam berbagai aktivitas. Jadi ini kegiatan sosial. Ya. Nah, jadi kalau kita banyak membantu orang, setia sama orang, menghormati orang lain, maka otomatis banyak pengikut yang setia. Sekian apa yang saya sampaikan tentang 32 Mahapurisa. Mudah-mudahan ada yang mencatat, jadi bisa belajar. Jadi kalau Anda masih ingin tertarik mendapatkan rangkuman dari apa yang saya jelaskan ini, bisa menghubungi saudari Susanti. Ya, nanti bisa hubungi saudari Susanti. Saya sudah kasih ke saudari Susanti rangkumannya di dalam Excel ya. Jadi di situ ada tandanya apa, kemudian apa namanya, akibatnya apa perbuatan yang diperbuat seperti yang saya jelaskan ini. Ya, demikian saya sampaikan. Sekarang saya kembalikan kepada moderator, Saudara Rian. Terima kasih.